Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan dengan pembelajaran online ya. Tidak apa-apa. Semoga apa yang kita pelajari nanti walaupun online tetap mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Pada kali ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembaharuan Islam. Apa sih yang dinamakan pembaharuan Islam itu? Baik. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern ini. Jadi karena ada kemajuan zaman sehingga teknologi kita harus juga ikut berkembang. Terus dalam bahasa Arab, pembaharuan Islam disebut juga dengan tajdid. Secara harfiah artinya adalah pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Dengan demikian, pembaharuan Islam dalam Islam bukan berarti mengubah atau mengurangi atau menambahi teks dari Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan pada pemahaman dari keduanya tadi, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bukan mengurangi atau menambahi dengan perilaku yang baru atau biasa disebut sekarang itu bid'ah. Bukan. Sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya pemahaman yang dihasilkan para ulama atau pakar di zaman, walaupun itu tetap ada kekurangannya dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan pengetahuan situasional dan sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisinya yang seharusnya. Terus yang kedua, pemikiran Islam sebelum periode modern. Pada periode pertengahan telah muncul pemikiran dan usaha pembaharuan Islam yang terjadi pada masa kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi usaha itu gagal karena di tengah-tengah golongan militer dan ulama pada abad ke-17, karena pada masa Utsmani, kerajaan Utsmani mulai mengalami kekalahan dalam peperangan dengan bangsa Eropa atau negara Eropa. Kekalahan itu mendorong raja dan pemuka kerajaan Utsmani untuk
menyelidiki sebab-sebabnya kemunduran, diketahui bahwa penyebabnya adalah ketertinggalan mereka dalam teknologi militer. Makanya ada pembaharuan. Tapi ini yang pertengahan ya, masih yang pertengahan. Mereka selidiki pula rahasia keunggulan Barat. Mereka temukan bahwa rahasianya adalah karena Barat memiliki sains dan teknologi tinggi yang diterapkan dalam kemiliterannya. Maka karena itu pada tahun 1720 Kerajaan Utsmani mengangkat Celebi sebagai utusan kerajaan untuk Perancis. Dia bertugas mempelajari benteng-benteng pertahanan, pabrik-pabrik serta institusi-institusi Perancis lainnya. Laporan dari Celebi tertuang dalam bukunya, yaitu Severname. Di India, sebelum periode modernisasi, muncul juga ide dan usaha pembaruan pada awal abad 18. Kesultanan dari Mongol memasuki zaman kemunduran perang saudara. Untuk merebut kekuasaan, sering terjadi golongan Hindu yang merupakan mayoritas ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Setelah itu, Inggris juga telah mulai memperbesar usahanya untuk memperoleh daerah kekuasaan di India. Sesuai dari susunan itu menyadari para pemimpin Islam India waktu itu akan melemahnya umat Islam. Salah seorang yang menyadari hal itu adalah Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 dari Delhi. Ia berpendapat salah satu penyebab kelemahan umat Islam ialah perubahan sistem pemerintahan dari sistem khilafah ke sistem kerajaan. Sistem pertama bersifat demokratis, sedangkan sistem kedua bersifat otokratis. Karena itu, sistem kekhilafahan seperti pada masa Al-Khulafaur Rasyidin perlu dihidupkan kembali, tapi sesuai dengan zaman, bisa di zaman sekarang ya. Yang ketiga yaitu pemikiran Islam modern. Yang pertama dari Mesir. Pemikiran dari pembaruan Islam di Mesir pada periode modern ditokohi oleh cukup banyak pemikiran, antara lain Jamaluddin, Muhammad Ali pada tahun 1765 sampai 1849 yang bermodel reformasi Barat. Dia mempertanyakan ekonomi Mesir dengan Eropa, memiliki pandangan bahwa rahasia pertumbuhan Eropa terletak pada pikiran orang-orangnya yang besar
untuk berpikir secara kritis, menggunakan kebijakan lama dan menerapkan ilmu dan teknologi modern untuk menyelesaikan pada masalah. Adapun tokoh-tokoh dari Mesir ini ada pertama Muhammad Ali pada tahun 1765 sampai 1849. Muhammad Ali ini adalah orang kelahiran Turki. Yang kedua Al-Tahtawi pada tahun 1801 sampai 1873. Terus yang kedua dari Turki, yang pertama kan dari Mesir. Pemikiran pembaruan Islam Turki pada periode modern dipimpin oleh banyak tokoh pemikiran, antara lain Sultan Mahmud II pada tahun 1785 sampai 1839. Tokoh-tokoh Tanzimat Mustafa Sami, Mehmet Sadid, tokoh-tokoh pemikiran Utsmani, ada Zia Pasha dan Nami Kemal. Isi pembaruan tokoh-tokoh pemikiran Turki ini diantaranya memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Pembaruan di bidang pemerintahan, pendidikan, yaitu pendidikan universitas, ekonomi, dan politik, juga westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme terbatas. Sultan Mahmud, tokoh dari Turki tadi, pada tahun 1785 sampai 1835. Terus ada Tasmi. Yang ketiga adalah India dan Pakistan. Pendidikan modern Islam di India dan Pakistan merupakan kelanjutan dari Syekh Waliullah pada abad ke-18. Pewaris Mongol adalah yang paling dekat dengan bangsa Eropa dalam kaitannya dengan hubungan antara struktur administrasi mereka, dan yang pada akhirnya menjadi suatu struktur administrasi kolonial. Pendidikan modern, transportasi, dan terutama sekali struktur administrasi distrik diciptakan oleh Inggris pada abad 19 ketika mereka menjajah di India. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan diskusi di grup WA ya, dengan menyebutkan namanya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.